Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Dongwuan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 681 Pertarungan Pahit. Ahli alam jiwa surgawi melonjak ke langit dan menghunus pedangnya, melepaskan sinar pedang sejauh 300 meter yang menabrak naga-naga petir ungu. Ini memperlambat serangan ganas dari naga iblis petir ungu. Tapi di bawah jalan buntu, siapapun bisa mengatakan bahwa ahli alam jiwa surgawi dan hering naga iblis petir ungu tidak berada di level yang sama. Sinar pedang itu bersinar, tapi itu tidak bisa menghentikan sosok hering naga iblis petir ungu yang turun saat retakan mulai muncul di aura pedang ahli alam jiwa surgawi. Jelas, dia telah meremehkan kekuatan hering naga iblis petir ungu. Barisan pedang darah besi. Master Sekte Gerbang Pedang Darah Besi berteriak dengan ekspresi serius saat dia melayang ke langit dengan dua wakil Master Sekte lainnya. Di bawah mereka, murid-murid Gerbang Pedang Darah Besi mulai mengacungkan pedang mereka, melepaskan niat pedang tak terbatas yang berkumpul ketiga Master Sekte. Diberdayakan oleh niat pedang yang sangat besar, aura pedang bersinar lebih terang dan menerangi langit. Enyahlah. Melonjak dengan niat pedang, ahli alam jiwa surgawi mengayunkan pedangnya, melepaskan sinar pedang sepanjang 300 meter ke naga-naga petir ungu. Dia bahkan menciptakan sebuah fenomena dengan pencahayaan merah. Hering naga iblis petir ungu mengeluarkan raungan marah karena tidak berani ceroboh. Saat petir ungu yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di tubuhnya, ia benar-benar membentuk baju besi yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Kemudian, ahli alam jiwa surgawi, yang telah diberdayakan oleh arai pedang darah besi, mengayunkan pedangnya ke baju besi petir ungu. Saat retakan terdengar, sosok kolosal hering naga iblis petir ungu jatuh dari langit. Tapi tepat ketika akan mendarat di tanah, ledakan petir yang menyilaukan meledak, mereduksi semua yang ada di sekitarnya menjadi abu. Naga iblis petir ungu terluka. Murid-murid Gerbang Pedang Darah Besi bersorak melihat pemandangan ini. Hanya ahli alam jiwa surgawi yang alisnya terkunci bersama. Meskipun serangannya menakutkan, itu bahkan tidak bisa menembus pertahanan naga iblis petir ungu. Yang dia lakukan hanyalah menghancurkan baju besi yang melindunginya. Sementara itu, Lin Yun terkejut melihat pemandangan ini dari jauh. Tapi ketika dia menyapu pandangannya ke arah Tang Ying, wajahnya tenggelam dengan rasa dingin yang berkumpul di pupil matanya. Segera, wajah Lin Yun dingin dan ditutupi dengan aura membunuh. Saat petir tersebar di tanah, teriakan keras bergema bersama dengan badai yang terdiri dari aura iblis. Sialan. Senyum segera menghilang di wajah murid-murid Gerbang Pedang Darah Besi ketika mereka melihat adegan ini. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, hering naga iblis petir ungu menyerbu dan menghantam arai pedang darah besi. Kekuatan mengerikan dari tabrakan itu langsung meninggalkan retakan pada susunan tersebut. Di bawah serangan dahsyat hering naga iblis petir ungu, wajah semua orang dalam susunan berubah menjadi jelek dan darah mengalir dari mulut mereka. Namun, mereka menggertakkan gigi dan bertahan. Hering naga iblis petir ungu menghembuskan nafas sebelum menyapu tatapannya ke semua orang, seolah-olah dia mencoba menemukan sesuatu. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada pemuda berpakaian putih yang terlindungi dengan baik dalam barisan. Sambil berteriak, naga iblis petir ungu menerkam. Hentikan. Ahli alam jiwa surgawi meraung saat niat pedangnya mulai menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sebelum menebas ke bawah. Barisan pedang darah besi semua untuk satu. Guru Sekte Gerbang Pedang Darah Besi meraung saat semua murid mulai mengubah formasi mereka. Sinar pedang merah yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit dan mendarat di atas naga-naga indigo. Di bawah serangan dari ahli alam jiwa surgawi dan arai pedang darah besi, naga ungu langsung dipenuhi dengan luka-luka. Tapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya saat dia terpaku pada pemuda berpakaian putih, menyerbu tanpa peduli. Susunan pedang darah besi pedang kabut ilahi. Master Sekte meraung sekali lagi saat kabut mulai menyebar di dalam arai. Dari jauh, itu terlihat seperti seekor harimau ganas. Ahli alam jiwa surgawi mendarat di atas kepala harimau itu. Kemudian, dengan aura gabungan mereka menebas naga-naga ungu lagi. Tidak ada trik atau teknik khusus dalam tabrakan ini. Itu adalah tabrakan murni dari kekuatan. Lagi pula, teknik dan trik tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan luar biasa yang bahkan bisa merobek-robek ahli panggung yin yang lebih besar. Di bawah pemboman sinar pedang, naga iblis petir ungu dikirim terbang menjauh.
Tepat pada saat ini, harimau merah meraung ke arah Hering Naga Iblis Petir Ungu. Saat ahli alam jiwa surgawi membentuk segel, niat pedang mulai berkumpul di gelombang suara raungan, yang membuatnya semakin kuat. Sekali lagi, naga-naga ungu terpukul mundur dengan lebih banyak luka di tubuhnya. Pertempuran itu sangat pahit. Tepat ketika semua orang merasa lega, Hering Naga Iblis Petir Ungu tiba-tiba berdiri dan melepaskan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan aura kekerasan. Tanpa tanda-tanda, ia mulai mengepakkan sayap hijaunya yang menghembuskan hembusan yang kuat. Hembusan itu seperti gunung kolosal yang menghantam harimau ganas itu dengan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya yang turun ke atasnya. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan banyak murid gerbang pedang darah besi terluka parah. Bahkan dengan ahli alam jiwa surgawi di depan untuk bertahan, barisan pedang darah besi masih diambang kehancuran. Ketika susunan pedang tiba-tiba meledak, semua orang terlempar seperti boneka kain. Akhirnya ini berakhir. Lin Yun menyaksikan susunan pedang dihancurkan tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Dia tahu bahwa tanpa susunan pedang, bahkan ahli alam jiwa surgawi pun tidak bisa bertarung dengan naga-naga indigo. Sialan. Wajah ahli alam jiwa surgawi berubah saat dia mengutuk. Melepaskan raungan, darahnya menyembur dari titik akupunturnya yang berisi kehendaknya. Tepat ketika Lin Yun bingung dengan apa yang dilakukan oleh ahli alam jiwa surgawi, yang terakhir berkata dengan suara serius, kami dipaksa ke dalam keadaan yang mengerikan oleh binatang iblis. Aku, Murong Fei, seorang pendekar pedang, meminta bantuan senior. Kami meminta bantuan senior. Banyak murid gerbang pedang darah besi semuanya berlutut di tanah. Tiba-tiba, pedang yang melayang di langit tiba-tiba bergetar seolah-olah menanggapi semua orang. Mata ahli alam jiwa surgawi bersinar dengan dingin saat dia membentuk segel, tebasan. Pedang yang melayang di langit melepaskan cahaya bercahaya yang menerangi langit, meninggalkan luka besar 100 meter pada naga-naga indigo. Tebasan. Ahli alam jiwa surgawi meraung sekali lagi dan wajahnya menjadi lebih pucat. Ini membuat naga iblis petir ungu terbang sekali lagi. Tebasan lagi. Ahli alam jiwa surgawi meraung sekali lagi dari lubuk hatinya. Saat sinar pedang berkelebat, itu praktis memotong salah satu sayap naga iblis petir ungu. Tapi di saat yang sama, ahli alam jiwa surgawi juga jatuh dari langit karena dia sangat lemah. Tidak masuk akal bagi naga iblis petir ungu untuk datang ke sini. Jelas, pasti ada sesuatu yang terjadi pada kita. Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berkata, yang membuat hati Tang Ying bergetar. Pakar alam jiwa surgawi tertegun sejenak sebelum dia mulai melihat ke arah semua orang. Ketika dia melihat ekspresi yang tidak biasa di wajah Tang Ying, dia berteriak, keluarkan. Aku tidak memilikinya. Tang Ying berkata dengan suara bergetar. Tepat pada saat ini, Master Sekte Gerbang Pedang Darah Besi berkata dengan dingin, keluarkan jika kamu ingin hidup. Pada akhirnya, Tang Ying ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia mengeluarkan telur itu, aku tidak memiliki hal lain pada diriku yang tampaknya tidak biasa kecuali ini. Ahli alam jiwa surgawi mengambil alih dan wajahnya berubah, kamu goblok. Ini adalah telur naga-naga petir naga indigo. Dari mana kau mendapatkan ini? Apa kau mencoba membunuh kami? Aku diberi oleh anak nakal, kata Tang Ying dengan wajahnya memucat karena niat membunuh di mata ahli alam jiwa surgawi. Tepat pada saat ini, naga ungu yang terluka parah menopang tubuhnya sambil merangkak dengan dingin, yang membuat wajah semua orang semakin jelek. Bab 682 yang disebut Tuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Ying berkata dengan wajah memerah sambil menatap pupil merah dari naga-naga petir ungu. Tapi di detik berikutnya, dia menerima tamparan dari pemuda berpakaian putih yang memiliki wajah gelap. Ekspresi gelap pada pemuda itu membuat semua orang merinding saat Tang Ying mulai gemetar ketakutan. Ahli alam jiwa surgawi melirik Tang Ying sebelum mengirim telur itu ke arah naga-naga indigo. Naga ungu membuka mulutnya untuk menangkap telur itu dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Semua orang gugup saat melihat Hering Naga Iblis Petir Ungu. Tapi tepat pada saat ini, ramuan pedang kekaisaran tiba-tiba muncul dari tanah dan melepaskan cahaya ke gunung. Saat ramuan pedang kekaisaran bergoyang tertiup angin, ia melepaskan pedang tajam yang membawa kegembiraan ke wajah pemuda berpakaian putih itu. Tuan muda, ramuan pedang kekaisaran telah muncul. Tang Ying bersuka cita, berharap ini akan memperbaiki suasana hati pemuda itu. Menyebar. Wajah ahli alam jiwa surgawi tiba-tiba berubah saat dia mencengkeram ke meja pemuda berpakaian putih itu dan pergi. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka melihat 9 petir tebal berkumpul bersama sebelum mendarat di tanah.
Ini membuat semua orang dari gerbang pedang darah besi ketakutan saat mereka mulai melarikan diri. Ketika petir mendarat, seluruh lereng Lake Dragon mulai bergetar hebat. Tapi sebagian besar orang bereaksi dengan cepat. Selain dari beberapa orang malang yang menjadi abu, sisanya hanya menderita sedikit dampak dari petir. Kemarahan naga iblis petir ungu masih belum reda, tapi ia menatap langit dengan ketakutan sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Ramuan pedang kekaisaran. Pemuda berpakaian putih itu menyipitkan pupil matanya saat dia dengan cepat berlari dengan semua orang mengikuti di belakangnya. Tapi ketika mereka mendekat, ramuan pedang kekaisaran tidak terlihat. Pemuda berpakaian putih itu terhuyung-huyung sebentar sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Melihat pemandangan ini, wajah Tang Ying menjadi pucat saat dia berlutut. "Tuan muda, tolong hukum saya." Tang Ying mulai bersujud di tanah, yang membuat dahinya merah karena darah. Tapi pemuda berpakaian putih itu berjalan mendekat tanpa ekspresi dan menginjak punggung Tang Ying. Ketika Tang Ying jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah. Tapi pemuda berpakaian putih itu tidak berhenti dan memberi Tang Ying 2 injakan lagi, masing-masing menyebabkan dia muntah darah. "Kenapa kau begitu bodoh?" Pemuda berpakaian putih itu mempermalukan Tang Ying sambil menginjak-injak kakinya. "Tuan muda." Pakar alam jiwa surgawi tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu telah kehilangan kendali atas emosinya dan ingin menenangkannya. Tapi pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan menghela nafas, 30 tahun usaha telah sia-sia. "Ini adalah takdir. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan pedang Xiantian saya untuk menyelesaikan penguasaan sebelum perjamuan drakonik." Berbalik untuk melihat Tang Ying dengan dingin, dia melanjutkan, "Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Karena telur itu diberikan padamu oleh lalat itu, kau harus membawakanku kepalanya. Aku akan membuatnya membayar harganya." "Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku," kata Tang Ying. Ketika dia bangkit kembali, Murong Fei dan pemuda berpakaian putih itu sudah pergi karena tidak ingin tinggal lebih lama lagi. "Kau yang menyebabkan ini, jadi selesaikan sendiri." Master Sekte Gerbang Pedang Darah Besi berkata dengan dingin. "Geledah tempat itu dan temukan bajingan itu. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup." Tang Ying meraung setelah ketua sekte pergi. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Berdasarkan perkiraannya, anak berandal itu pasti masih terluka parah, jadi dia pasti berada di Bukit Naga Api. Apakah ini sudah berakhir? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri saat dia kecewa melihat pertunjukan yang begitu menarik berakhir dengan cara ini. Tapi ini belum tentu buruk. Meskipun gerbang pedang darah besi tidak dimusnahkan, naga-naga petir ungu terluka parah, yang akan memberinya kesempatan yang lebih tinggi untuk mengumpulkan esensi darahnya. Dia harus mengakui bahwa pertarungan itu benar-benar menakjubkan. Naga iblis petir ungu benar-benar kuat. Jika bukan karena pedang abadi yang melukai Herring naga iblis petir ungu dengan parah, tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Meskipun ahli alam jiwa surgawi telah pergi, Tang Ying masih ada. Senyuman menakutkan muncul di bibir Lin Yun, "Kamu ingin mencariku? Jangan khawatir, kamu akan punya kesempatan." Kemudian, Lin Yun menghilang ke dalam hutan dan mengejar naga-naga indigo. Bahkan setelah terluka parah, Herring naga iblis petir ungu masih menjadi penguasa langit, sehingga banyak binatang iblis yang melarikan diri ketika mereka melihatnya terbang di udara. Mereka takut bahwa mereka akan ditemukan olehnya dan dibunuh. Herring naga iblis petir ungu adalah binatang iblis dengan garis keturunan naga, belum lagi dia sudah dewasa. Bahkan di domain selatan kuno, tidak banyak orang yang bisa menekannya. "Sayang sekali. Jika bukan karena niat pedang abadi, semua orang pasti sudah mati," keluh Lin Yun. Tapi mereka telah sangat membantunya. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa mendapatkan esensi darah naga-naga petir ungu jika mereka tidak melukainya. Dia memiliki kesempatan yang sempurna sekarang. 4 jam kemudian, naga iblis petir ungu kembali ke sarangnya sambil berbaring di tanah karena luka parah dan tertidur. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk mendengar nafas berirama yang datang darinya. Naga iblis petir ungu pasti sangat lelah. Lin Yun mencatat dalam hati. Sepertinya pertarungan tadi sangat melelahkan. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak melangkah maju, dia tiba-tiba menarik kembali kakinya. Bagaimanapun, dia telah menunggu begitu lama, jadi dia secara alami tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama untuk berada di sisi yang aman. Saat dia menarik kakinya, naga ungu tiba-tiba membuka matanya, yang mengejutkan Lin Yun. Jelas, dia tidak pernah mengharapkan adegan ini.
Naga ungu tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dan menampakkan ular piton yang berada di alam jiwa surgawi di cakarnya. Ular piton itu telah menyembunyikan dirinya dengan sempurna, jadi bahkan Lin Yun pun tidak menyadarinya. Terluka oleh cakar naga indigo, ular piton itu mengaum sebelum menerkam naga. Herring naga iblis petir ungu mengaum dan mencabik-cabik ular piton itu menjadi dua sebelum berhasil mendekat. Darah dan daging ular piton berceceran di mana-mana. Kemudian, herring naga iblis petir ungu mulai menggali ular piton yang sudah mati dan tidak butuh waktu lama sampai ular itu berubah menjadi kerangka. Lin Yun terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa sarang itu dipenuhi dengan tulang belulang dan dari mana asalnya. Setelah naga ungu selesai makan, dia mengeluarkan teriakan sebelum menerkam ke arah lain. Tidak lama kemudian, teriakan yang menyedihkan datang dari binatang iblis alam jiwa surgawi saat dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Naga ungu kemudian mulai mengintai wilayahnya sebelum kembali ke sarangnya beberapa saat kemudian. Ketika ia kembali, Lin Yun tahu bahwa luka-lukanya menjadi lebih serius. Keberadaan macam apa yang akan aku hadapi? Wajah Lin Yun menjadi pucat saat dia tidak berani bergerak. Berbaring kembali, naga ungu menutup matanya dan tertidur. Kali ini, dia benar-benar tertidur karena dia telah berurusan dengan binatang iblis di sekitarnya yang bisa mengancamnya. Setelah serangkaian pertempuran, ia sangat membutuhkan istirahat. Namun meski begitu, Lin Yun menunggu selama 4 jam sebelum dia melangkah maju dan menyembunyikan dirinya dengan bubuk obat. Dia dengan hati-hati berjalan ke depan dan mengeluarkan 3 batang dupa dari kantong interspasial yang berjarak 1000 meter dari naga. Itu adalah dupa meditasi, sesuatu yang telah disiapkan Luo Yu untuknya. Itu bisa digunakan untuk membantu efisiensi kultivasi. Tapi untuk binatang iblis yang terluka parah, itu bisa digunakan sebagai pengobatan yang efektif. Satu efek sampingnya adalah binatang iblis itu akan jatuh ke dalam tidur yang lebih dalam. Lin Yun dengan hati-hati berjingkat-jingkat ke arah naga indigo. Dia seperti seekor lalat dibandingkan dengan binatang iblis kolosal itu saat dia mengamati luka-lukanya. Tapi Lin Yun tidak terburu-buru saat dia menghentakkan kakinya, yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ketika dia yakin bahwa tidak ada reaksi dari naga indigo, dia tahu bahwa binatang itu benar-benar tertidur. Mengetahui bahwa akhirnya tiba waktunya baginya untuk bergerak, Lin Yun menjadi lebih gugup. Tapi tepat pada saat ini, angin kencang bertiup. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat bayangan besar menyelimuti dirinya. Itu adalah ekor naga petir ungu yang mengayun ke arahnya. Ini mungkin tampak seperti serangan biasa, tapi Lin Yun tahu bahwa itu tidak akan mudah baginya jika dia menghadapinya secara langsung. Melihat ekornya, bibir Lin Yun bergerak-gerak. Dia yakin naga ungu sedang tertidur lelap, jadi apa yang sedang terjadi? Apakah itu benar-benar memukul lalat? Bab 683-9 Transformasi Naga Biru, transformasi lengkap. Lin Yun hampir tidak bisa menghindari ekornya saat menyentuh tanah. Dia menghela nafas lega karena ini, tapi dia tidak berani bersantai, bahkan setelah naga iblis petir ungu jatuh tertidur lelap. Mengambil nafas dalam-dalam, tatapan Lin Yun jatuh pada luka binatang iblis itu. Luka-luka itu disebabkan oleh pedang abadi, jadi itu menakutkan. Dia bahkan bisa melihat organ dalam binatang iblis itu. Menyipitkan matanya, Lin Yun mengulurkan tangannya dengan energi pedang berkumpul di telapak tangannya yang membentuk pusaran perak. Menempatkan tangannya di atas luka, pusaran di tangannya semakin kuat. Kekuatan hisap meledak dan dia mulai mengekstraksi esensi darah naga petir ungu. 1. Lin Yun menarik tangannya dan ada esensi darah hitam di tangannya, dipenuhi dengan aura kekerasan. Tepat pada saat ini, ekor naga herring naga iblis petir ungu berkibas sekali lagi. Tapi karena Lin Yun sudah berpengalaman, dia berhasil menghindar dengan mudah. Ekornya menyapu lukanya beberapa kali seolah-olah naga ungu sedang menggaruk dirinya sendiri. Lin Yun tidak merasa terganggu dengan hal ini karena dia tahu bahwa ini adalah reaksi naluriah naga indigo, sama seperti bagaimana seseorang menggaruk-garuk dirinya sendiri saat tidur. Ketika Lin Yun mendarat kembali, dia meletakkan sari darah ke dalam botol giok sebelum dia meletakkan telapak tangannya di atas lukanya lagi. 2, 3, 8. Lin Yun agak berani karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti bahkan setelah mengekstrak 8 sari darah dari naga indigo. 9. Selesai. Lin Yun merasa puas setelah mengambil esensi darah ke-9. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak berhenti,
ekor naga ungu menyapu dengan kecepatan yang lebih cepat, membuat Lin Yun terbang menjauh saat dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia mendarat di tanah, dia berada 1000 meter jauhnya dan organ dalamnya terasa sakit. Rasanya sakit. Lin Yun mengerang saat dia mengunci alisnya. Pada saat yang sama, 3 dupa meditasi juga terbakar. Saatnya pergi. Lin Yun berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Dia seperti bencana dalam kegelapan saat dia melakukan perjalanan melalui hutan. Ketika Lin Yun melihat Lil Red berlari, matanya berbinar, waktu yang tepat. Lin Yun tersenyum saat dia menunggangi Lil Red dan melesat pergi. Tiba-tiba, punggung Lil Red mulai menggeliat sebelum menumbuhkan sepasang sayap naga dan terbang menjauh. Lil Red terbang ke perbatasan Bukit Naga Api sebelum turun setelah menemukan daerah terpencil. Saat Lin Yun mendarat, raungan ganas bergema dari Bukit Naga Api yang bergema ke seluruh penjuru hutan. Kali ini, naga iblis petir ungu bahkan lebih ganas daripada saat menghadapi gerbang pedang darah besi. Tapi kali ini, herring naga iblis petir ungu jelas jauh lebih lemah. Lagi pula, herring naga iblis petir ungu bahkan lebih terluka setelah 9 sari darahnya diekstraksi oleh Lin Yun. Jika herring naga iblis petir ungu bisa pulih dari lukanya dengan mengandalkan fisiknya yang kuat dalam beberapa hari, maka tindakan mengekstraksi 9 esensi darahnya setara dengan merusak fondasinya. Ini berarti bahwa herring naga iblis petir ungu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dari luka-lukanya dan akan sangat lemah selama periode waktu ini. Herring naga iblis petir ungu meraung dengan marah untuk melampiaskan kemarahannya, membantai setiap binatang iblis yang dilihatnya. Bahkan dari perbatasan Bukit Naga Api, Lin Yun bisa melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi dan gunung-gunung runtuh. Tapi penyebab utamanya, Lin Yun, sudah lama pergi. Jadi tidak peduli bagaimana naga ungu mencari, dia tidak bisa menemukan pelakunya. Sebaliknya, ia menemukan 4 murid gerbang pedang darah besi di kedalaman hutan dan menjadi mimpi buruk mereka. Apakah orang itu gila? Bukankah itu hanya 9 esensi darah? Kata Lin Yun. Tetapi jika naga-naga petir ungu mendengarnya, itu pasti akan mati karena arteri pecah. Bagaimanapun, itu adalah 9 esensi darah. Binatang iblis biasa akan mati dengan esensi darah sebanyak itu diekstraksi. Sedangkan untuk herring naga iblis petir ungu, ia hampir tidak mengalami efek samping karena itu adalah binatang iblis penguasa. Meski begitu, fondasinya sangat rusak. Ini berarti bahwa ia akan berada dalam kondisi lemah selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana perasaan naga iblis petir ungu. Ayo obati lukaku dulu. Luka Lin Yun tidak ringan dari cambuk ekor terakhir dan dia tidak dalam kondisi yang tepat untuk memurnikan esensi darah. Setelah 1 malam berlalu, naga ungu akhirnya menjadi tenang. Kemudian lagi, dia tidak punya pilihan. Dengan keadaannya saat ini, dia akan mati jika bertemu dengan musuh yang kuat, bahkan jika itu adalah monster iblis penguasa. Keesokan paginya, Lin Yun membuka matanya dan mengeluarkan botol giok yang berisi esensi darah. Saatnya memperbaiki ini. Lin Yun menghancurkan botol giok itu dan 9 esensi darah mulai bergoyang-goyang seolah-olah mereka hidup. Ini membuat mata Lin Yun berkedut saat dia menjadi gugup. Esensi darah naga petir ungu tidak semurni naga biru, jadi itu dipenuhi dengan aura kebencian, kekerasan, dan pembunuhan. Dalam kasus yang serius, dia akan terpengaruh oleh aura ini. Jika tidak, dia akan mengamuk karena memurnikannya, terutama karena Lin Yun begitu berani mengekstrak 9 esensi darah dari naga petir ungu. Jika Luo Yu tahu tentang ini, rahangnya pasti akan turun. Merasakan teror dari esensi darah herring naga iblis petir ungu, Lin Yun mengenakan ekspresi serius saat dia merentangkan tangannya. Secara bersamaan, pakaiannya meledak saat dia mengendalikan 9 esensi darah untuk menyatu dengan tanda naga biru di dadanya. Ketika esensi darah menyatu dengan tanda naga biru, ledakan emosi negatif yang dahsyat menyebar di dalam hati Lin Yun. Pupil mata Lin Yun tiba-tiba menjadi merah seperti tatapan ganas dari seekor binatang iblis dalam kegelapan. Menarik. Lin Yun bergumam saat emosi negatif menyebar di dalam hatinya. Anda ingin mempengaruhi saya? Bermimpilah. Mata Lin Yun bersinar saat niat pedangnya mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Tegak lurus, setia, dan tak kenal takut. Kata-kata itu mencerminkan hati Lin Yun sebagai seorang pendekar pedang. Tiba-tiba, niat pedangnya menghancurkan semua emosi negatif di dalam hatinya. Ketika emosi negatif menghilang, Lin Yun mengedarkan 9 transformasi naga biru dan energi naga biru mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan esensi darah. Esensi darah naga iblis petir ungu mungkin menakutkan,
tapi dia tidak punya pilihan selain tunduk pada energi naga biru. Tidak lagi terpengaruh oleh emosi negatif, proses pemurnian menjadi lancar. Saat Lin Yun memurnikan energi kekerasan, energi itu meraung-raung di dalam tubuhnya. Tapi karena Lin Yun telah memurnikan esensi darah naga biru di masa lalu, ini bukan apa-apa baginya. Sambil dia terus memurnikan energi naga biru, tanda petir mulai berubah di tubuhnya. Ada energi kekerasan yang terakumulasi di dadanya, yang tampak seperti kolam yang terbuat dari petir. Secara bersamaan, tanda naga biru mulai menggeliat karena menjadi lebih padat. Ketika kesembilan esensi darah sepenuhnya dimurnikan, energi yang terkumpul tiba-tiba meledak saat auman naga bergema dari dalam tubuh Lin Yun. Mencapai tahap keempat dalam 9 transformasi naga biru, Lin Yun telah mengalami transformasi. Tanda naga biru memancarkan cahaya merah dan 45 petir mulai menggeliat. Setiap rune petir mengandung kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Lin Yun merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. 45 rune petir telah berubah menjadi 5 rune naga ganas yang ganas dan mendominasi. Ketika Lin Yun mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan eksplosif berkumpul di tinjunya dengan kilat berkedip-kedip di permukaan tinjunya. Mari kita coba baju besinya. Lin Yun berpikir saat 5 rune naga membentuk selaput di tubuhnya. Ketika cahaya itu menghilang, armor pertempuran naga biru yang tampak realistis muncul di tubuhnya dengan tanda naga biru menutupi dadanya. Yang mengherankan, tanda itu tampak seperti naga asli. Ketika Lin Yun berdiri, kilat ungu berkedip-kedip di sekeliling tubuhnya. Melihat dari jauh, auranya tidak menyenangkan dan menakutkan. Kekuatan apa? Mata Lin Yun berkilat karena kegembiraan saat dia merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Tapi dalam sekejap mata, kegembiraan di matanya menjadi acuh tak acuh dan aura pembunuhnya meningkat. Dia telah mengungkapkan auranya dengan sengaja sehingga si kentut tua dari gerbang pedang darah besi bisa merasakannya. Bab 684 melampaui alam untuk membunuh. Raungan naga yang menakutkan membumbung ke langit saat aura kekerasan mulai bergemuruh di tubuh Lin Yun. Dia tidak repot-repot menyembunyikan aura deras yang dia pancarkan. Hal ini langsung menarik perhatian semua orang, membawa ketakutan di wajah mereka. Aura kekerasan itu terlalu menakutkan, yang membuat semua orang merasa bahwa binatang iblis yang menakutkan telah membuat terobosan. Sungguh aura yang kejam. Apakah binatang iblis membuat terobosan? Binatang iblis yang menakutkan ini sebenarnya berada di perbatasan Bukit Naga Api. Bagaimana ini mungkin? Aura kekerasan seperti itu jarang terjadi bahkan di kedalaman Bukit Naga Api. Mungkin itu adalah harta karun yang menarik binatang iblis dari kedalaman bukit. Ayo pergi dan lihatlah. Mata banyak orang berbinar karena aura kekerasan itu jelas menarik perhatian banyak orang. Bahkan jika Lin Yun menemukan fenomena seperti itu, dia juga tidak akan bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Banyak orang berdiri di atas bukit, mengenakan seragam gerbang pedang darah besi. Yang memimpin rombongan itu adalah Tang Ying. Dia yakin bahwa Lin Yun yang terluka parah seharusnya ada di Bukit Naga Api, tapi dia tidak bisa menemukan Lin Yun dimanapun. Tadi malam, mereka diserang habis-habisan oleh naga-naga ungu dan diusir dari kedalaman Bukit Naga Api. Tang Ying saat ini merasa jengkel dan aura ini telah menarik perhatiannya. Sungguh aura yang sangat kuat. Murid gerbang pedang darah besi dikejutkan oleh aura itu. Itu dia. Mata Tang Ying berkedip saat dia bisa merasakan aura yang familiar dari ledakan itu. Tak lama kemudian, matanya bersinar dingin saat dia berteriak, "Ikuti aku." Melepaskan auranya di tahap yin yang lebih besar, dia merentangkan kedua tangannya dan melesat seperti kilatan petir, mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat sosok biru duduk di tanah kosong. Tang Ying tertegun sejenak sebelum matanya meledak dengan kebencian. Anak nakal inilah yang membuatnya menderita karena diinjak oleh Murong King 3 kali. Penghinaan itu tidak bisa digambarkan. Saking buruknya, dia ingin menguliti Lin Yun hidup-hidup bahkan dalam mimpinya. Itu kamu. Raungan pembunuh bergema di hutan yang mengejutkan para kultivator yang datang. Aura pembunuh dari Tang Ying diberdayakan oleh kultivasinya di tahap yin yang lebih besar, yang membentang 1000 meter. Bukankah itu wakil ketua sekte gerbang pedang darah besi? Apa yang dia lakukan di sini? Sungguh aura yang menakutkan. Apa yang dilakukan pemuda itu? Apa yang dia lakukan tidak penting. Tapi berdasarkan ekspresi Tang Ying, pemuda ini akan mati. Meskipun mereka tidak tahu tentang masalah antara Tang Ying dan Lin Yun, wajah para penonton berubah.
Gerbang Pedang Darah Besi adalah penguasa di Bukit Naga Api. Kecuali klan dari kota Tianling datang, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka di sini. Tapi pemuda itu benar-benar memprovokasi wakil ketua Sekte Gerbang Pedang Darah Besi untuk turun tangan secara pribadi. Aura membunuh Tang Ying melonjak dengan keras di hutan saat dia memelototi Lin Yun seperti binatang buas, berharap untuk mencabik-cabiknya. Kamu benar-benar profil tinggi. Apa kau tahu betapa pahitnya mencarimu? Tang Ying tersenyum menakutkan dengan cahaya dingin berkedip di pupil matanya. Lin Yun masih duduk di tanah sambil berkata, aku juga sudah lama menunggumu. Tang Ying mencibir dan melepaskan aura pembunuhnya. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Lin Yun. Bagaimanapun, kultivasi Lin Yun mirip dengan semut di matanya. Baru kemarin dia bisa dengan mudah menekan anak nakal ini. Jadi di bawah kemarahannya, Lin Yun akan mati dengan lebih mengerikan. Tepat pada saat ini, murid-murid Gerbang Pedang Darah Besi mulai muncul. Mereka tidak secepat Tang Ying, itulah sebabnya mereka datang terlambat. Melihat pemandangan ini, wajah mereka bahkan lebih terkejut. Kenapa kamu menungguku? Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja dengan kultivasi menyedihkanmu? Tang Ying berkata dengan nada mengejek dan menghina. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Lin Yun berdiri dan aura membunuh yang deras meledak keluar dari tubuhnya. Tapi ketika murid-murid Gerbang Pedang Darah Besi mendengarnya, mereka mulai tertawa. Seorang pria parubaya keluar dari kerumunan murid sambil mencibir, wakil ketua sekte, biarkan aku menghadapi anak nakal ini. Saya hanya terluka karena saya terkejut. Diizinkan, kata Tang Ying dengan penuh emosi. Kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku, kata Lin Yun sambil melirik ke arah pria parubaya yang sebelumnya mengincar buah naga api miliknya. Jika bukan karena orang ini, dia tidak akan mendapat banyak masalah. Kesombongan yang luar biasa. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat. Dia berada pada tingkat yin yang lebih rendah dan dia adalah sesepuh Gerbang Pedang Darah Besi. Tapi Lin Yun bilang dia tidak memenuhi syarat. Pria parubaya itu menerjang maju dan mengarahkan tangannya ke dahi Lin Yun. Melihat pria parubaya itu, Lin Yun mendengus dan menamparnya, kamu mendekati kematian. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Lin Yun menyerang. Mereka hanya bisa mendengar tamparan sebelum pria parubaya itu terlempar. Melihat pria parubaya itu, Lin Yun menginjakkan kakinya ke bawah dan meremukkan tulang rusuk pria parubaya itu, sudah kubilang kau tidak memenuhi syarat. Aku telah mengalahkan banyak orang di tingkat yin yang lebih rendah. Jadi kamu pikir kamu siapa? Pria parubaya itu berteriak karena kesakitan dengan wajahnya yang pucat dan hampir pingsan. Hentikan. Wajah Tang Ying berubah setelah melihat pemandangan ini. Tapi mata Lin Yun bersinar dingin saat dia mengedarkan energi naga biru di kakinya. Saat kakinya menyentuh tanah, pria parubaya itu berubah menjadi setumpuk daging. Semua ini terjadi di depan anak buah Gerbang Pedang Darah Besi. Hal ini membuat semua orang menarik nafas dalam-dalam karena mereka tidak percaya bahwa Lin Yun baru saja membunuh seorang tetua dari Gerbang Pedang Darah Besi. Dia bahkan melakukan ini di depan Tang Ying. Baru sekarang mereka menyadari betapa menakutkannya pemuda ini. Kau sedang merayu kematian. Tang Ying menjadi marah saat dia menyerbu ke arah Lin Yun. Lin Yun tidak takut menghadapi Tang Ying dan dia maju selangkah dengan energi naga biru yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sambil mengepalkan tinjunya, dia mengalihkan rune naga ke dalam tinjunya dan melemparkan pukulan. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, semua yang berada dalam radius 1000 meter menjadi abu. Adegan ini membuat semua orang terkejut karena mereka tidak percaya bahwa pemuda ini bisa melawan Tang Ying dengan seimbang. Lebih jauh lagi, kepalan tangan Lin Yun bersinar lebih terang dan membuat Tang Ying terlempar. Ini tidak mungkin. Meskipun dia tidak benar-benar terluka, Tang Ying masih terkejut bukan main. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang bocah nakal di tingkat yang lebih tinggi mendorongnya kembali? Tepat pada saat ini, darah Lin Yun mulai mendidih, dia telah mengalami transformasi lengkap dengan 9 transformasi naga biru mencapai tahap keempat. Dia hanya membutuhkan 3 buah rune naga untuk mendorong Tang Ying. Sudah kubilang aku sudah menunggumu. Saat pakaian Lin Yun berkibar tertiup angin, aura kekerasan melonjak dari tubuhnya. Wakil Ketua Sekte, murid-murid Gerbang Pedang Darah Besi berteriak. Penghinaan di mata mereka telah menghilang dan digantikan dengan ketakutan yang tak terbatas. Wajah Tang Ying jelek saat dia menatap Lin Yun dengan dingin. Aura yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Dia telah benar-benar melepaskan auranya. Wajah para kultivator menjadi suram karena mereka tahu bahwa Tang Ying semakin serius. Sungguh tidak mudah bagi seorang pemuda di tahap yang untuk memaksa Tang Ying mengeluarkan kekuatan aslinya.
Ini akan menjadi pemandangan langka di kota Tianling, belum lagi Bukit Naga Api. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara tahap yin yang lebih kecil dan yang lebih besar. Yang terakhir dapat dengan mudah menekan yang pertama dan tidak akan ada tekanan apapun bahkan jika mereka menghadapi 10 musuh. Sekarang Tang Ying benar-benar marah, dia mengeluarkan perasaan binatang iblis kuno. Wajah Tang Ying pucat saat dia menatap Lin Yun dengan dingin, aku akan memberitahumu kekuatan dari tahap yin yang lebih besar. Matanya bersinar terang saat cahaya merah mulai menyelimuti tubuhnya. Tapi Lin Yun menghadapinya dengan tenang karena dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Tang Ying sebelumnya. Dia yakin bisa lolos meskipun dia tidak bisa mengalahkan Tang Ying saat itu. Saat itu, jika dia tidak takut pada ahli alam jiwa surgawi, orang tua ini tidak akan berada dalam posisi sombong. Sekarang 9 transformasi naga biru miliknya telah mencapai tahap keempat, tidak ada yang perlu ditakuti Lin Yun dengan dorongan besar dalam kekuatannya. Siapa bilang seseorang yang berada di tahap yang tidak bisa membunuh seseorang yang berada di tahap yin yang lebih besar? Hari ini, dia ada di sini untuk menekan Tang Ying. Tang Ying harus mati. Bab 685 Sembrono, sombong. Melihat aura membunuh di mata Lin Yun, Tang Ying menjadi semakin geram, terutama setelah merasakan para kultivator di sekitarnya. Kamu bajingan. Kau akan tahu perbedaan antara seseorang di tingkat yin yang lebih tinggi dan tingkat yang. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak ingin Anda mati begitu saja, saya akan menginjak Anda dan membuat Anda memohon untuk hidup Anda. Dia percaya bahwa dia bisa menekan siapapun di bawah panggung yin yang, bahkan jika mereka seorang jenius. Dalam benaknya, selama Lin Yun belum mencapai tahap yin yang, dia akan dengan mudah dihancurkan. Dikonsumsi oleh amarahnya, Tang Ying bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menuangkan energi asalnya ke kakinya. Dengan lompatan lembut, tanah bergetar saat dia tiba di hadapan Lin Yun. Dengan senyum brutal dan sombong, Tang Ying melemparkan telapak tangannya ke arah Lin Yun. Dia tidak menggunakan pedangnya, tapi cahaya merah di sekitar telapak tangannya seperti pedang merah. Ketika telapak tangannya mendarat, itu memiliki ketajaman niat pedang sekaligus melengkapi kekurangan niat pedang pada saat yang sama. Dia ingin menghancurkan Lin Yun menjadi pasta daging dengan telapak tangannya untuk menebus penghinaan tentang bagaimana pria parubaya dari gerbang pedang darah besi itu mati. Dia ingin menggunakan cara yang lebih brutal lagi untuk membunuh Lin Yun. Tapi Lin Yun dengan tenang menghadapi telapak tangan Tang Ying. Dua cahaya tajam melesat keluar dari kedua bola matanya saat dia berniat menghadapi Tang Ying secara langsung. Saat telapak tangan dan tinjunya berbenturan, tabrakan itu menciptakan cahaya yang menyilaukan bersama dengan gelombang kejut yang menakutkan yang menyebar. Tanah di bawah kaki mereka meledak saat retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar. Di bawah ledakan itu, bebatuan dan pepohonan di sekelilingnya menjadi abu. Ini adalah tabrakan yang mengejutkan. Ini mengejutkan para pengamat. Bagaimanapun, Lin Yun sebenarnya mampu menahan serangan seorang ahli dalam tahap yin yang lebih besar. Tapi Tang Ying bahkan lebih terkejut. Bagaimanapun juga, telapak tangannya adalah sebuah teknik rahasia yang bisa membunuh seseorang dalam tingkatan yin yang lebih rendah. Namun, pemuda yang hanya dalam tahap yang lebih besar bisa menghadapinya secara langsung. Setelah terkejut sejenak, api berkobar di mata Tang Ying saat dia tersenyum menakutkan, kamu memiliki cukup banyak rahasia pada dirimu. Aku akan menangkapmu nanti dan menyiksamu untuk mendapatkan semua rahasiamu. Semua yang menjadi milikmu akan menjadi milikku. Niat membunuh dan kemarahan melonjak bahkan lebih dahsyat di pupil matanya saat dia bentrok dengan Lin Yun sekali lagi. Dari jauh, petir dan kabut merah yang dipancarkan dari bentrokan mereka sangat menakutkan. Fenomena itu terus menyebar, yang menyebabkan keterkejutan semua orang meningkat. Lin Yun tidak terlihat seperti seorang pemuda karena betapa kuatnya dia. Tang Ying tidak bisa mempercayai hal ini karena dia berada dalam tahap yin yang lebih besar dan energi asalnya telah dimurnikan oleh yin dan yang. Dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan 10 orang kultivator dalam tahap yin yang lebih rendah. Tapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menjatuhkan Lin Yun bahkan setelah bertukar hampir 10 jurus. Ini dia. Tang Ying meraung karena terhina karena dia tidak bisa menangkap Lin Yun, apalagi menginjak Lin Yun di bawah kakinya. Saat pupil mata Tang Ying semakin memerah, sinar pedang di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Dari pertukaran mereka, semua orang mengerti mengapa gerbang pedang darah besi mampu menguasai Bukit Naga Api begitu lama.
Tidak hanya mereka memiliki fondasi yang kuat dan kekuatan yang kuat yang mendukung mereka, kekuatan yang ditampilkan oleh Tang Ying jauh lebih kuat daripada kultivator biasa di tahap Yin Yang yang lebih besar. Serangan Tang Ying adalah teknik rahasia. Tapi yang jelas, itu terkait dengan kekuatan di balik pemuda berpakaian putih itu. Benarkah itu? Lin Yun mengedarkan 9 transformasi naga biru tanpa rasa takut dan mengerahkan 4 rune naga. Saat petir mulai berderak di permukaan tubuhnya, dia menerjang maju dengan kilat dan pedang siantiannya yang berniat untuk menguasai sepenuhnya berkumpul di telapak tangannya. Tanpa menggunakan pedangnya, ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dia gunakan. Bagaimanapun, dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menghunus pedangnya lagi jika dia tidak bisa membalas dendam. Bersamaan dengan ledakan yang menghancurkan bumi lainnya, Lin Yun dan Tang Ying berbenturan bersama di langit. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka langsung menyerang satu sama lain seperti dua binatang buas yang sedang bertarung. Siapa pemuda ini? Niat pedang yang kuat. Dia benar-benar berhasil menekan niat pedang Tang Ying. Pemuda itu terlihat familiar untuk beberapa alasan. Penampilannya, pakaiannya, kotak pedangnya, dan usianya yang masih muda. Itu dia. Dia adalah bunga bangkai Lin Yun. Itulah orang yang mengalahkan banyak orang jenius dari berbagai klan dalam lelang kematian belum lama ini. Dia adalah orang yang bersaing dengan King Ruoyou untuk memperebutkan batu ungu ilahi dan bertarung dengan Xiang Tianhe. Tidak heran. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Lin Yun begitu kuat dan mereka tidak bisa menahan perasaan emosional. Bagaimanapun, semua orang telah mendengar masalah Lin Yun. Tapi dia tidak pernah menunjukkan dirinya sejak dia menghancurkan lonceng catatan mendalam. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan muncul di Bukit Naga Api dan bertarung melawan lawan yang menakutkan di panggung Yin Yang yang lebih besar. Orang ini adalah orang yang kejam. Tepat pada saat ini, semua orang tahu apa arti seorang jenius yang mengerikan. Keduanya seperti binatang buas, yang satu diselimuti kabut merah dan yang lainnya diselimuti petir, tetapi keduanya melonjak dengan niat pedang. Hal ini membuat mata Tang Ying terkejut saat dia menyadari bahwa fisik Lin Yun seperti binatang buas. Tidak hanya Lin Yun baik-baik saja menghadapi serangannya, tapi Tang Ying bahkan memiliki darah yang menetes dari bibirnya. Mereka berdua saling berhadapan secara langsung, tapi Lin Yun jelas berada di atas angin sekarang karena fisiknya sudah mengalami perubahan. Lebih jauh lagi, niat pedang siantian Lin Yun yang sepenuhnya menguasai telah menekan kabut merahnya sepenuhnya. Sialan. Cukup. Tang Ying bahkan lebih marah karena dia menderita luka-luka, tapi Lin Yun masih baik-baik saja. Kemudian, Tang Ying menghunus pedang zamrud yang dilapisi dengan rune. Ini membuat jantung Lin Yun berdegup kencang saat dia mundur. Pedang ini setidaknya adalah artefak kosmik tingkat tinggi, tapi disempurnakan dengan metode jahat. Lin Yun peka terhadapnya karena dia adalah seorang spiritualis. Sekarang dia tidak bisa menggunakan pedang pemakaman bunga, dia harus lebih berhati-hati. Kamu ingin pergi sekarang? Terlambat. Aku telah memelihara pedangku selama 1 dekade terakhir dan aku akan menggunakanmu sebagai tumbal untuk pedangku. Tang Ying mencibir. Pada usianya, dia secara alami memiliki beberapa kartu truf dan pedang zamrud ini adalah salah satunya. Tapi dia tidak akan menggunakannya begitu saja karena pedang itu akan melemah setiap kali dia menggunakannya. Detik berikutnya, kabut merah menyebar dan tanda hitam muncul di wajah Tang Ying. Ketika dia mengayunkan pedang zamrudnya ke bawah, langit menjadi gelap. Ketakutan memenuhi mata semua orang dari serangan berbahaya ini. Ketika Lin Yun merasakan aura berbahaya, dia mengerahkan 5 rune naga dengan kilat berderak di tubuhnya dan menghindar. Serangan Tang Ying mendarat di tempat Lin Yun sebelumnya berdiri dan meninggalkan kawah yang dalam. Sudah kubilang kau akan mati hari ini. Seseorang dengan tingkatan yang lebih rendah berani melawanku. Kamu pasti sedang merayu kematian. Kepercayaan diri Tang Ying melonjak ketika dia melihat betapa kuatnya serangannya. Semua orang langsung tahu bahwa pedang Tang Ying pasti telah disempurnakan dengan metode yang unik, membuat artefaknya menjadi artefak terlarang. Dengan kekuatan penuh, itu bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini membuat para penonton menghela nafas. Para penonton mengira terlalu memalukan bagi Tang Ying untuk menggunakan artefak terlarang untuk melawan seorang kultivator di tahap yang. Oleh karena itu, semua orang mengasihani Lin Yun. Selain itu, gerbang pedang darah besi telah menjadi pengganggu selama bertahun-tahun. Jadi mereka secara alami berharap seseorang bisa membunuh Tang Ying. Tapi melihat situasi ini sekarang, mereka tidak optimis lagi pada Lin Yun. Lin Yun menyipitkan matanya sambil terus menghindari serangan yang datang, menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Anak nakal yang busuk.
Bukankah kau sombong tadi? Biar ku beri kau pelajaran. Apa kau berani mengambil pedangku? Bukankah kau membawa kotak pedang? Cabut pedangmu dan lawan aku. Tang Ying tersenyum sambil terus mengayunkan pedangnya. Ini adalah situasi yang dia inginkan, untuk menekan Lin Yun sepenuhnya. Tiba-tiba, mata Lin Yun berkilat saat dia bisa merasakan bahwa pedang itu telah melemah dibandingkan sebelumnya. Dia kemudian terus menyelidiki dan menyadari bahwa Tang Ying tidak dapat melakukan apapun terhadap kekurangan yang telah dia ungkapkan dengan sengaja. Hal ini membuatnya menyadari bahwa artefak terlarang ini telah melemah. Ini adalah saat yang tepat baginya. Tanpa ragu-ragu, raungan naga bergema dari dalam tubuh Lin Yun saat dia memanggil armor pertempuran naga biru. Detik berikutnya, tanda naga biru di dadanya bersinar saat tanda naga menjadi hidup. Kemudian, baju besi tebal menutupi tubuh Lin Yun saat petir yang tebal membumbung tinggi ke langit. Setelah mencapai tahap keempat dalam 9 transformasi naga biru, armor pertempuran naga biru jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia melangkah keluar, dia melepaskan cahaya yang menyilaukan seolah-olah dia akan merobek udara. Mengepalkan tangan kanannya, petir menyatu menjadi cakar naga yang berbenturan dengan pedang Tang Ying. Tang Ying kehilangan cengkeraman pedangnya dan memuntahkan seteguk darah. Tapi bukan hanya itu yang berhasil dilakukan oleh tinju Lin Yun. Kekuatan dari tinjunya menancap ke dalam tubuh Tang Ying dan darah menyebar di pakaiannya. Bersamaan dengan patahnya tulang, kabut merah dan kilat menyebar untuk memperlihatkan dada Tang Ying yang runtuh. Akhirnya, dia terbang keluar dari benturan itu. Lin Yun mengandalkan kultivasinya pada tahap yang lebih besar untuk mengalahkan seorang tetua dari gerbang pedang darah besi pada tahap Yin yang lebih besar. Dan dia melakukan semua ini tanpa mengandalkan pedangnya.